Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ini dan abdillah la hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudara semua, ibu bapak yang berbahagia, hadirin hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada hari yang indah ini. Pada kali ini saya akan bercerita tentang suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu ada seorang yang tua, renta, seorang ahli ibadah. Orang itu menjauhi dunia supaya tidak tergoda oleh dunia. Kemudian beribadah di suatu tempat yang sepi, di suatu perbukitan kecil yang di situ tidak dihuni oleh penduduk, tidak ada orang di situ, untuk menjaga supaya ibadahnya itu melulu hanya untuk Allah saja. Betul-betul menjauhi dunia, uzlah, ya. Karena apa? Karena supaya hanya ibadah kepada Allah. Kemudian mulailah dia beribadah di situ sampai ratusan tahun. Konon orang-orang zaman dulu umurnya kan panjang ya. Nah, kemudian orang itu meminta kepada Allah, ya Allah, suatu saat nanti kalau sudah habis jatah hidup saya, kalau sudah habis nafas saya harus menghadapmu ya Allah, maka cabutlah nyawaku ketika aku dalam keadaan sujud. Saudara-saudara, dijawab oleh Allah, ternyata doanya diterima. Ketika akhir-akhir hayatnya pada usia yang sudah semakin tua, beliau bersujud kepada Allah. Ketika bersujud itu, kemudian ditariklah nyawanya sehingga meninggal orang itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata surga dan neraka itu sudah ada. Ya, tetapi maksudnya adalah surga kecil, neraka kecil, surga besar dan neraka besar. Ya. Shaghir dan kabir. Kita harus percaya bahwa di kubur ada nikmat kubur, tapi ada juga siksa kubur. Ada pertanyaan malaikat dua malaikat, ya, Munkar, Nakir, ya. Itu harus kita percaya, termasuk hal perjalanan selanjutnya seperti sirat, mizan, surga, neraka. Itu dasar-dasar kita iman kepada barang-barang yang gaib, ya. Nah, kemudian ketika orang tersebut dimasukkan ke dalam kenikmatan Allah di surga, nikmat kubur, maka ditanyalah orang itu, hei fulan, engkau mendapatkan nikmat seperti itu karena rahmatku? Tidak ya Allah, ini karena ibadahku. Karena ibadahku kepadamu, hanya kepadamu, sehingga aku bisa mendapatkan nikmatan seperti itu. Apakah benar begitu? Kalau begitu, seret ya malaikat ini ke neraka. Jangan ya Allah, jangan. Kalau itu karena kamu, saya bertanya, kamu bisa hidup di dunia ini karena ibadahmu ataukah karena rahmatku? Ya Allah, itu karena rahmatmu. Ya. Kemudian kamu bisa mendapat hidayah dengan Islam, dengan beribadah kepadaku, itu karena ibadahmu atau karena rahmatku? Ya Allah, karena rahmatmu ya Allah. Kemudian engkau bisa mendapatkan rezeki dari suatu tempat gunung kecil, di situ ada air mengalir jernih, dan air itu engkau gunakan untuk minum setiap hari sehingga segar badanmu. Itu karena ibadahmu atau karena rahmatku? Ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Kemudian engkau di sana mendapatkan makanan, ada pohon delima di tepian air yang mengalir jernih,
dan pohon delima itu kamu makan, menjadikan kekuatan pada dirimu untuk beribadah, itu karena ibadahmu ataukah karena rahmatku? Ya Allah, itu rahmatmu. Dan engkau beribadah itu karena ibadahmu atau karena rahmatku? Betul ya Allah, semua karena rahmatmu. Engkau meninggal ketika sujud padaku sehingga menjadi husnul khatimah, itu karena ibadahmu atau karena rahmatku? Ya Allah, itu karena rahmatmu ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mendapatkan rahmat Allah. Jangan sampai kita merasa ini ibadah saya, ini sholat saya, ini hebat saya, ini ilmu saya, ini saya lah, aku, inilah nanti yang menjadi pengganggu. Sudah merasa miliknya sendiri, padahal kita hanya sekedar seperti wayang. Allah yang memberi, Allah yang menjalankan. Tak ada kekuatan untuk ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Tak ada ilmu kecuali atas pemberian Allah. Ya, tak ada niat untuk berbuat baik kecuali digerakkan juga oleh Allah. Kita diberikan kebahagiaan seperti itu, nikmat seperti itu, kemudian kita diberi pahala. Yang memberi pahala juga Allah. Masya Allah. Jangan sampai mengaku-aku ini loh karena saya, ini loh kepintaran saya, kepandaian saya, ini ilmu saya, ini harta saya. Lah inilah kadang-kadang kita lupa. Maka Syekh Athaillah Al-Iskandari mengingatkan dalam Al-Hikam yang pertama, yaitu bahwa beliau berkata, min alamatil i'timadi alal amali nuqsan roja'i inda wujudi zalali. Min alamatil i'timadi alal amali, setengah atau sebagian dari tanda kita itu gandolan amal, berpegang pada amal, itu adalah kita menjadi kehilangan harapan ketika kita mendapatkan kesalahan atau ketika kita berbuat maksiat atau kita melakukan dosa. Ya. Inda wujudi jalali. Ketika kita kepleset, kita terjatuh kepada dosa, terjatuh pada maksiat, kemudian kita merasa saya tidak pantas, saya dosa, saya nggak mungkin Allah memaafkan saya. Itulah karena apa? Orang terlalu berpegang pada amal. Ya. Amal saya tidak ada, sama saya sudah hilang, saya sudah menjadi orang yang jelek sekali. Padahal sebanyak apapun dosa kita, sebanyak buih yang ada di lautan, umpluk ing segoro, buih-buih yang ada di lautan, setinggi gunung yang tertinggi, bahkan sebesar bumi ini kesalahan kita. Tapi kalau kita bertobat, insya Allah dosa akan lebur semua. Sehingga kalau orang itu tidak hanya berpegang saja pada amal, ini amalku lah, tetapi menyadari bahwa itu pun Allah yang memberikan amal itu, bahwa Allah yang memberi kita